Kita orang yuk teladani sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah. Kisah sukses dan inspiratif dari sahabat Rasulullah ini yang menjadi seorang entrepreneur sukses di dua bidang sekaligus. Thalhah bin Ubaidillah menjadi seorang pedagang dan menjadi seorang petani. Memang rata-rata bisnis para sahabat Nabi di dua bidang ini juga kan. Tapi kerennya Thalhah bin Ubaidillah adalah orang pertama yang membuka lahan pertanian gandum di daerah Qonah negara Madinah. Beliau orang sukses di bidang ini sampai mendapatkan aset keuangan dari keuntungannya diperkirakan 3,5 triliun rupiah sampai dengan 25 triliun rupiah. Amazing banget kan sahabat Nabi yang satu ini. Total aset keuangan dan kekayaannya itu nilai yang menakjubkan sih bagi gue orang. Nah, bagaimana cara beliau mengelola bisnisnya? Dan apa pelajaran serta hikmah yang bisa kita orang petik dari kisah inspiratifnya? Pokoknya lo orang beruntung bisa nonton video ini, karena akan bermanfaat dan simak sampai selesai. Menurut sejarawan, Thalhah bin Ubaidillah lahir pada tahun 28 sebelum Hijriah, satu angkatan dengan sahabat Nabi yang lain, yaitu Zubair bin Awam. Memang dua sahabat Nabi ini sahabat karib dari masa kecilnya, dan meraih kesuksesannya pun yang menakjubkan dua-duanya. Kebayangkan maksud gue, kedua sahabat ini lahir di tahun yang sama dan wafat di peristiwa yang sama pula. Menariknya adalah keduanya orang kaya, dan yang jelas masuk surga teman-teman. Ayah Thalhah bin Ubaidillah namanya Ubaidillah bin Utsman, dan ibunya As-Sabah bin Al-Hadrami. Riwayat menceritakan legendanya ketika Thalhah bin Ubaidillah wafat, kata istri beliau nih ya, Su'dah bin Auf, di bendahara pribadi Thalhah bin Ubaidillah ada aset senilai 2.200.000 dirham dengan keuangan rupiah ditaksir sampai 209 miliar rupiah. Ajib banget kan? Kemudian aset properti dengan nilai 30 juta dirham dan ditaksir dengan keuangan rupiah menjadi 2,85 triliun rupiah. Kemudian legenda lainnya diriwayatkan Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, yaitu cucu beliau sendiri. Saat kakeknya wafat, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, ninggalin warisan katanya 2.200.000 dirham, yaitu tadi ditaksir dengan keuangan rupiah menjadi 209 miliar rupiah, dan keuangan dinar sebanyak 200.000 dinar dengan keuangan rupiah menjadi 700 miliar rupiah. Ajib banget ya harta dan asetnya itu. Ternyata masih ada lagi loh dari properti, tanah, dan perhiasan. Kalau di keuangan dirham mencapai 30 juta dirham. Kalau kita konversi dengan keuangan rupiah menjadi 2,85 triliun rupiah. Belum cukup sampai di situ. Legendanya dari Amr bin As, Thalhah bin Ubaidillah ketika wafat memiliki juga 100 kantong emas. Setiap kantong emas isinya 3 kuintal emas loh. Kalau dikali 100 kantong emas, total sampai 30.000 kilogram emas. Nah, 1 kilogram emas kalau di keuangan rupiah kan ditaksir sampai 850 juta loh harganya. Jika kita orang dikalkulasikan aset kekayaan dari 100 kantong emas Thalhah bin Ubaidillah dengan keuangan rupiah menjadi 25, triliun rupiah teman-teman. Lo orang bayangin deh, data dari nilai-nilai keuangan aset properti tanah perhiasan yang gue orang sebutkan tadi, bisa disimpulkan kekayaan Thalhah bin Ubaidillah 3,509 triliun rupiah sampai 25, triliun rupiah. Konglomerat banget kan? Kagak konglomerat kayak gimana coba? Ya konglomerat lah, dan ini circle-nya Rasulullah banget. Jadi lingkungan Rasulullah itu para pengusaha, entrepreneur, pembisnis sukses yang goal spiritual semuanya. Jadi lingkungan sahabat Rasulullah tuh memang konglomerat semua. Yang jelas mah kagak tanggung-tanggung suksesnya. Ditambah lagi sukses dunia akhirat. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah.
sukses di dunia, dan sukses pula di akhirat. Nah, penasaran kan bagaimana cara Thalhah bin Ubaidillah memanage bisnis dan keuangan beliau? Tentunya manajemen yang luar biasa pastinya. Orang Quraisy kan memang jago marketing rata-rata dulu tuh, ahli perdagangan, dan terkhusus Thalhah bin Ubaidillah menggeluti juga di bidang pertanian. Beliau membuka pertanian gandum dan menjadi orang pertama yang membuka usaha pertanian gandum di Madinah atau wilayah Qona yang terletak di sebuah lembah antara Uhud dan negara Madinah. Kalau dinilai dengan konsep bisnis modern, cara Thalhah bin Ubaidillah membangun bisnisnya yaitu dengan membagi bisnisnya menjadi 3 konsep bisnis. Yang pertama bidang produksi, yang kedua bidang keuangan, dan yang ketiga bidang marketing atau pemasaran. Khusus bidang produksi, Thalhah bin Ubaidillah mempekerjakan orang yang terampil di bidang pertanian untuk mengelola gandumnya tadi. Di bidang keuangan, dipekerjakannya seseorang yang jadi bendahara dan mengurusi keuangan perusahaan tentunya. Pada bidang marketing, Thalhah bin Ubaidillah mengubah orang-orang yang terampil yang telah memiliki pengalaman melakukan kegiatan perdagangan. Omset bisnisnya juga sangat luar biasa besar loh. Beliau memiliki beberapa unit bisnis yang tersebar di beberapa wilayah. Hingga beliau orang memiliki berbagai sumber penghasilan. Contohnya di negeri Irak, beliau memiliki omset yang sangat besar. Sekitar keuangan rupiah 150 juta per hari. Bukan main kan omsetnya, 150 juta per hari loh. Lo orang bayangin lah. Sekarang kita orang hitungin dalam 1 tahun. Berarti omset di negeri Irak saja bisa sampai 400 juta sampai 500 juta dirham. Dengan keuangan rupiah menjadi 38 sampai 47,5 miliar rupiah per tahun. Kemudian, Thalhah bin Ubaidillah memiliki aset bisnis di Arab, sebuah kota sebelah selatan dari Thaif. Omset yang diperolehnya dari setiap tahun adalah sekitar 10.000 dirham. Setara keuangan rupiah senilai 950 juta rupiah. Ditambah lagi aset bisnisnya yang dekat negeri Madinah tadi, yang nilai asetnya kagak jauh berbeda. Keren banget sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini. Kagak jauh berbeda pokoknya dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Thalhah bin Ubaidillah pasti orangnya sangat dermawan ya. Orientasinya pasti kepada akhirat dan membantu dakwah untuk urusan umat muslim. Jelas banget pokoknya hasil dari bisnisnya digunakan untuk perjuangan dakwah di jalan Allah. Nih, menurut sejarawan dalam riwayat, Thalhah bin Ubaidillah pernah mensedekahkan seluruh penghasilannya yang di wilayah Darul Maut yang letaknya masih daerah Jazirah Arab, dan penghasilan tersebut ditaksir senilai 700.000 dirham dengan keuangan rupiah menjadi senilai 66, miliar rupiah. Nah, itu semua disedekahkan tuh untuk dakwah dan kepentingan umat Islam. Coba, sekarang pelajaran apa yang bisa kita orang peroleh dari kisah bisnis Thalhah bin Ubaidillah? Yang jelas beliau membangun bisnis lintas bangsa dan negara. Bisa dikatakan juga skala internasional kali ya. Ya karena lintas bangsa dan negara tentunya. Yang jelas dari legendanya tadi, masa sih kagak ada pelajaran berharga yang bisa kita orang renungkan? Sedikitnya nih gue gambarkan. Poin pertama, Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang sangat inovatif dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Beliau orang menggabungkan kegiatan bisnis dalam satu pengendalian, yaitu pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian gandum, beliau orang dijualnya sendiri secara langsung, sehingga beliau orang tidak tergantung kepada tengkulak. Itu poin pertama. Poin yang kedua, diversifikasi bisnis. Thalhah bin Ubaidillah memiliki unit usaha yang banyak kan di beberapa wilayah, dan beliau memiliki penghasilan bukan dari satu lokasi. Menariknya beliau orang adalah pedagang yang menjual serba ada. Jadi menguasai market banget gitu. Menguasai pasar. Produk apa aja dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu tuh sejarawan bilang. Poin yang ketiga, manajemen bisnis yang sangat teliti dari Thalhah bin Ubaidillah.
Beliau melakukan pembagian kerja secara jelas. Ada orang-orang yang memang fokus mengurusi urusan produksi. Urusan produksi gandum Tolha bin Ubaidillah membuat formasi kerja 20 orang karyawan sekaligus. Jadi 20 orang karyawan beliau tunjuk untuk mengurusi produksi, untuk fokus mengurusi urusan produksi. Kemudian ada orang yang fokus mengurusi urusan keuangan, maka dikelolanya oleh bendahara. Dan beliau orang tunjuk bendahara, ditunjuk untuk melakukan perhitungan rinci dari setiap bisnis yang dikelolanya. Nah, untuk di urusan marketing atau pemasaran, beliau orang tunjuk yang expert memang di bidangnya. Poin yang keempat, Tolha bin Ubaidillah jeli mengambil peluang dan berani mengambil keputusan. Ini nih modal yang sangat penting. Di awal tadi gue orang bahas kalau Tolha bin Ubaidillah menjadi seorang pertama yang membuka lahan pertanian gandum di daerah Qonah negara Madinah. Pinter melihat peluang pasar, sehingga beliau berani mengambil keputusan dengan membuka lahan pertanian gandum yang sangat luas. Mengamati peluang, kemudian berani mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi atas peluang adalah modal terpenting bagi keberhasilan seseorang entrepreneur untuk menghantarkan kepada kesuksesan. Ya, banyak orang sih yang mampu melihat peluang, tapi ragu untuk mengambil keputusan. Nah, mental ini nih, mental seperti Tolha bin Ubaidillah memang harus dibentuk dan dimiliki, dibangun keberanian untuk meraih keberhasilan. Jangan hanya bisa melihat peluang saja, tapi mampu juga untuk mengambil keputusan, mengeksekusi bidang apa bisnis yang akan kita orang geluti. Pokoknya lo orang subscribe dulu, bunyikan lonceng notifikasinya agar konten gue semakin banyak bermanfaat untuk orang banyak.